Shalom, selamat malam bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan acara kesayangan kita, Mimbar Agama Advent yang ditayangkan pada setiap hari Sabtu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di RRI Pro 1 Medan di 94,3 FM. Berjumpa dengan saya Pendeta Indra Siwotang dan pembicara kita pada malam hari ini adalah Bapak B. Panggabean. Selamat malam Bapak Panggabean. Selamat malam Pendeta. Pendengar setia kami dimanapun kita berada, yang ada di Medan, yang ada di seputaran Samosir, dan dimanapun di Sumatera Utara ini. Selamat malam bagi kita. Bila mana ada pertanyaan, bila mana ada diskusi yang mau disampaikan, dan juga bila mana ingin didoakan, dapat menghubungi nomor 081260866647. Kami akan melayani, kami akan mendoakan secara online, dan juga kami akan menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan. Amin. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan sama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih atas berkat-Mu pada saat ini. Kami rindu mendengarkan suara Tuhan melalui hamba-Mu Bapak Panggabean yang akan menyampaikan firman. Biarlah benih-benih firman yang akan disampaikan dapat bertumbuh di setiap pendengar setia di RRI Pro 1 Medan 94,3 FM ini. Pimpinnya Tuhan kami di dalam firman yang akan kami dengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Panggabean. Terima kasih Pendeta. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali dengan acara kesayangan kita di 94,3 FM, dan kembali kami akan menyampaikan renungan pada malam hari ini, yaitu bagaimana kita ketika kita memutuskan untuk mengikut Yesus, maka kita harus melakukan sesuatu. Ketika kita mau memutuskan untuk memilih Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, harus ada action, harus ada sesuatu yang kita lakukan, sehingga hal itulah yang menandakan perbedaan kehidupan kita sebelum dan sesudah kita mengikut Yesus. Nah, untuk itu pendengar setia kami, kita akan terlebih dahulu membaca firman Tuhan di dalam Lukasnya pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-33. Boleh Pendeta? Lukas 4 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Iya. Jadi ini adalah salah satu perkataan dari Yesus Kristus kepada murid-muridnya dan kepada kita saat ini, yang menginstruksikan bahwa siapa yang tidak melepaskan segala sesuatu miliknya tidak dapat menjadi murid Kristus. Dengan kata lain, pendengar setia kami, kalau saya ingin memutuskan menjadi murid Yesus, ingin menjadi pengikut Yesus, maka saya harus melepaskan segala milik saya. Nah, tiap-tiap orang di antara kamu katanya. Artinya ini berlaku kepada siapa saja. Apapun jabatan kita, apapun posisi kita, apapun harta yang kita miliki, maka ini berlaku kepada kita. Tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Jadi apa yang dimaksud dengan perkataan melepaskan segala miliknya? Yang dimaksud Yesus bukan hanya berbicara tentang kita harus melepaskan harga diri, mungkin kita harus meninggalkan harta benda kita, mungkin meninggalkan segala kebiasaan-kebiasaan yang tidak benar, tetapi ini lebih kepada agar kita melepaskan karakter yang tidak baik dan memiliki karakter yang baru oleh karena kita sekarang menjadi pengikut Kristus. Jadi kita ambil contoh beberapa yang terjadi pada masa Perjanjian Lama. Ketika Allah meminta bangsa Israel untuk keluar dari Mesir dan rencananya Allah membawa mereka ke sebuah tanah perjanjian. Tetapi karena bangsa Israel ini sudah lama di Mesir,
Mereka sudah bahkan memiliki mungkin harta-harta, tetapi mereka harus meninggalkan harta mereka, harus meninggalkan kepunyaan mereka, datang kepada Kristus, kepada penghambaan yaitu di padang belantara, ya, melepaskan diri mereka dari situasi yang mungkin nyaman di Mesir. Mereka boleh memakan segala sesuatu, menikmati segala sesuatu. Tetapi ketika mereka diajak oleh Musa untuk meninggalkan harta milik mereka, nah mungkin banyak mereka yang merasa apa? Yang merasa keberatan, bahkan merasa berat untuk pergi. Tetapi walaupun demikian, banyak juga mereka yang rela meninggalkan harta benda mereka. Meninggalkan sesuatu yang sudah mereka nikmati di Mesir. Tetapi Allah menginginkan agar bangsa Israel tidak hanya meninggalkan harta mereka, tetapi Allah menginginkan agar bangsa Israel meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama di Mesir, agar mereka mengucapkan selamat tinggal kepada hal-hal yang buruk, dan mereka harus mengadakan satu pembaharuan karena mereka akan memasuki satu pembelajaran di dalam kehidupan yang baru. Nah, pendengar setia kami dimanapun Anda berada, apa yang diinginkan Kristus ketika kita mau mengikut Dia adalah agar tabiat kita, karakter kita yang lama, agar kita tinggalkan oleh karena kita sekarang memiliki predikat yang baru. Apakah predikat kita itu? Yaitu saya menjadi pengikut Kristus. Kita harus bukan hanya mungkin kita boleh berjuang untuk meninggalkan harta benda kita. Mungkin kita berjuang meninggalkan segala sesuatu yang kita nikmati di dalam keduniawan kita. Tetapi menjadi satu perjuangan yang lebih keras lagi bila mana kita berusaha untuk menjadi orang yang baru di dalam meninggalkan kebiasaan dan memberikan satu karakter yang baru di dalam kehidupan kita ketika mengenal Yesus Kristus. Ada sebuah buku pendidikan karangan sebuah hamba Tuhan Ellen G. White berkata bahwa tabiat ilahi adalah satu-satunya harta yang boleh kita bawa dari dunia ini untuk memasuki kerajaan sorga. Karena tabiat ini adalah satu-satunya harta yang akan kita wariskan kepada dan itu melayakkan kita atau tidak mewarisi kerajaan sorga. Betapa pentingnya kita untuk membentuk tabiat kita setiap hari. Tabiat itu adalah menunjukkan kualitas kita, menunjukkan kualitas karakter iman kita, menunjukkan siapa kita sebenarnya. Dan kualitas iman ini tidak bisa dibentuk dalam 1 atau 2 hari. Tetapi karakter itu, tabiat itu terbentuk dari perbuatan yang kita ulang-ulang, membentuk kebiasaan, dari kebiasaan membentuk tabiat, dan itulah yang akan menentukan kita apakah kita mewarisi kerajaan sorga atau tidak. Nah, pendengar setia kami dimanapun Anda berada, sangat berbeda dengan ada 2 contoh yang akan saya berikan. Ketika Yesus berbicara kepada orang muda yang kaya, dia katakan, Tuhan, apa yang kurang dalam hidupku? Semua hukum-hukum sudah kulakukan. Yesus katakan, juallah hartamu dan ikutlah aku. Nah, apa yang dipikirkan oleh orang kaya ini adalah bagaimana saya bisa meninggalkan semua kesenangan dunia, semua harta milikku. Ketika Yesus mengatakan juallah hartamu, jadilah pengikutku, follow me, kata Yesus. Dia menjadi apa? Murung hatinya dan dia tidak jadi mengikut Kristus dan dia meninggalkan Kristus. Sangat berbeda ketika Yesus pergi ke rumah seorang pemungut cukai yang bernama Sakeus. Dia katakan, hari ini ada keselamatan di rumahmu dan aku akan makan di rumahmu. Dan Yesus memberikan satu pelajaran-pelajaran yang berharga. Dan Sakeus mengambil keputusan, dia katakan apa? Kalau ada selama ini yang kutipu, yang kulakukan sesuatu pemerasan, maka aku akan membayar mereka 2 kali bahkan 4 kali lipat. Nah, apa yang terjadi kedua orang ini menunjukkan kepada kita harus ada sesuatu yang kita lakukan bila mana kita mau memutuskan untuk mengikut Kristus. Kita harus mengorbankan sesuatu ketika kita mau memilih untuk mengikut Kristus. Bila mana kita mengikut Kristus kita tidak ada mengorbankan sesuatu, itu berarti perlu dipertanyakan. Kita harus berani hidup lebih jujur,
hidup lebih benar, menggunakan waktu kita lebih baik, dan hidup kita harus lebih berkenan diberkati daripada ketika sebelum menjadi pengikut Kristus. Apa yang perlu kita pelajari dari apa yang dikatakan di dalam Alkitab? Di dalam Filipi 3:7 boleh dibaca pendeta? Filipi 3 ayat yang ke-7. Filipi 3 ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah, jadi inilah satu kesaksian dari seorang hamba Tuhan, Rasul Paulus, yang menulis apa yang dulunya dianggap keuntungan. Rasul Paulus dia bukan orang yang sembarangan. Dia adalah orang penting. Dia adalah orang yang ternama. Bagi Rasul Paulus, sebelum dia mengikut Kristus, itu bagi dia keuntungan. Artinya itu merupakan satu kebanggaan. Menjadi orang penting, menjadi orang yang termasyhur, bahkan dihargai di mana-mana. Bagi dia itu menjadi satu keuntungan. Tetapi ketika Rasul Paulus memutuskan untuk mengikut Kristus, dia katakan itu menjadi satu kerugian. Bahkan itu hal yang sia-sia. Oleh karena Rasul Paulus melihat ada sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih beruntung, walaupun tidak seperti yang dihadapi sebelumnya. Boleh kita baca di dalam Roma pasal 3 ayat 13 ayat yang ke-12, ya. Apa yang kita harus pertimbangkan kemudian. Roma 3 ayat 12. 13. Roma 3 ayat 13. Roma 13 ayat 12. Roma 13 ayat 12. Iya. Roma 13 ayat 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Terima kasih pendeta. Hari ini sudah hari yang hampir malam. Saudaraku pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Siapa yang mengatakan bahwa bumi ini sudah tidak tua lagi? Saya pikir semua akan setuju. Hari-hari ini sudah demikian jahat. Ini yang menunjukkan bahwa tanda-tanda hari terakhir itu sudah digenapi. Ini artinya satu amaran kepada kita yang hidup pada zaman akhir ini. Bahwa kita harus melakukan sesuatu. Kita harus menanggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Dan kita harus mengikuti apa yang dinamakan keinginan-keinginan daripada Yesus untuk mengikut Kristus. Apalagi saudaraku, di dalam Kolose pasal 3 ayat 8, inilah yang harus kita lakukan agar kita bisa menjadi sesuatu yang berbeda ketika kita memutuskan mengikut Kristus. Kolose pasal 3 ayat 8. Tetapi buanglah semuanya ini. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ketika saya berusaha menjadi pengikut Kristus yang baru, maka hal-hal yang ini harus kita buang. Kemarahan, kegeraman, fitnah, dan segala sesuatu. Itu harus menjadi masa lalu. Itu harus menjadi, saya katakan, selamat tinggal, selamat jalan. Agar apa yang diinginkan Yesus di dalam Lukas pasal 14 ayat 33. Siapa yang tidak melepaskan segala miliknya. Miliknya ini maksudnya hal-hal yang lama, hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang baik, yang tidak baik. Ini harus kita ucapkan goodbye. Karena kita sekarang berbeda. Karena saat ini saya adalah milik Kristus dan saya adalah pengikut Kristus. Pendengar setia kami dimanapun Anda berada, marilah kita memberikan satu komitmen bahwa di samping bumi ini sudah tua, di samping kita sama-sama setuju bahwa hari-hari ini sudah menunjukkan pada akan ujung-ujung daripada hari-hari terakhir. Inilah yang akan mengajak kita untuk mau mengambil satu tekad untuk memilih Kristus, untuk mengikut Dia, tetapi bukan hanya di kata-kata, tetapi kita harus mengucapkan goodbye, selamat tinggal kepada suatu milik kita, bukan hanya harta, bukan hanya jabatan dunia, tetapi kesenangan dunia. Apa yang seperti di dalam yang disampaikan Rasul Paulus, yang dulunya merupakan kebanggaan. Saudaraku, dunia ini
sedang menuju kepada satu hal yang membuat kita geleng-geleng kepala. Sekarang ini dunia sangat bangga kalau kita mungkin banyak harta walaupun tidak tahu dari mana harta. Mungkin kita senang kalau kita dipuja-puja, banyak membantu orang walaupun kita yang sendiri tahu apa motivasi kita membantu orang. Apa yang kita lakukan akhir-akhir ini kita lihat di televisi, di media massa. Ada orang tiba-tiba menjadi orang baik. Ada orang-orang yang menjadi dermawan. Padahal kita mengetahui apa yang menjadi motivasi mereka menjadi orang baik. Tetapi yang dimaksud Yesus adalah agar hidup kita berbeda bukan hanya penampilan luar. Tetapi dari karakter kita, perangai kita, tabiat kita haruslah mencerminkan tabiat Kristus. Karena tabiat inilah satu-satunya harta yang akan kita bawa dari dunia ini ke dalam kerajaan sorga. Pendengar setia kami dimanapun Anda berada, bukankah satu pekabaran yang luar biasa bahwa Tuhan kita tidak menilai kita dari penampilan luar kita. Tuhan tidak menilai kita dari berapa banyaknya jabatan, harta, dan uang yang kita miliki. Tetapi Tuhan melihat apakah kita memiliki karakter Kristus, karakter yang memancarkan tabiat-tabiat Kristus, karakter yang hanya bisa dinilai oleh Allah. Kalau manusia hanya melihat yang kelihatan, tetapi Allah melihat apa di balik dari baju kita, di balik motivasi kita, dan di dalam hati kita. Nah, untuk itu pada malam hari ini, marilah kita meminta bantuan Roh Kudus agar menguasai hati dan pikiran kita. Ketika kita berani memutuskan mengikut Kristus, menjadi pengikut Yesus, maka kita harus mengatakan selamat tinggal segala sesuatu milikku. Milikku itu maksudnya adalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Karakter-karakter selama ini yang kita mungkin sulit tinggalkan. Tetapi bantuan Roh Kudus akan memampukan kita, akan memampukan semua pendengar setia kami, bila mana kita mengandalkan Kristus dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi manusia yang berbeda, dan kita berharap agar karakter Kristuslah yang menjadi kehidupan kita setiap hari. Marilah kita bersatu dalam doa. Terpujilah nama-Mu Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga. Allah yang memberikan kepada kami satu pemahaman yang luar biasa. Ketika kami mengikuti Yesus, ketika kami berani mengatakan bahwa kami adalah pengikut Kristus, maka Engkau menginginkan kami agar melakukan sesuatu. Agar kami mau meninggalkan segala sesuatu milik kami, bukan hanya kemasyhuran dunia, tetapi yang lebih penting lagi, agar kami meninggalkan karakter-karakter yang tidak baik. Tetapi sebaliknya, kami menghidupkan satu karakter yang baik, yang sesuai dengan karakter Kristus. Dan karena karakter inilah, tabiat-tabiat inilah yang akan menjadi kami wariskan ke dalam kerajaan surga. Untuk itu Tuhan, bantu kami melalui kehadiran Roh Kudus-Mu, agar kami menanggalkan setiap perbuatan yang tidak baik. Agar kami diingatkan bahwa dunia ini sudah tua. Agar kami menyadari bahwa hidup kami tidak lama. Untuk itu Tuhan, biarlah kami mengambil sikap pada malam hari ini. Jadikan kami menjadi manusia yang baru, bertumbuh dari hari ke hari, sehingga nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Secara khusus hamba-Mu berdoa kepada semua pendengar setia kami, dimanapun mereka berada, baik di rumah, baik di perjalanan, baik di rumah sakit yang menderita penyakit, oleh karena segala sesuatu permasalahan hidup. Kuatkan mereka, berkati mereka, bantu Tuhan, agar kami melepaskan dari segala sesuatu yang tidak baik, sehingga kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu dalam kehidupan. Berkati juga kami hamba-Mu dan pendeta yang menyiarkan acara ini, bahkan RRI juga yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada pendengar setia kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.